bersikap doa, kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Yuk, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada Tunas Remaja sesi 1 ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, kami semua yang sudah hadir Tuhan, walaupun kami hanya ibadah online Tuhan, biarlah kami bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua kelancaran Zoom ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Oke? Karena kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang bisa berdiri ya, biar nggak ngantuk. Amin. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan yuk. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yes, kita harus bersuka cita, oke? Amin, haleluya. Ayo adik-adik, kita angkat satu pujian ini lagi, kita pujikan lagi ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang apa? Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, amin, amin. Kita berikan pujian untuk Tuhan yuk. Tepuk tangan yuk buat Tuhan yuk. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oke, silakan Kak Christine. Ya. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau beri penyembahan kepada Tuhan ya. Kita nyanyi angkat pujian satu-satunya yang ku andalkan.
Pasti bisa ya. Hari ini kita mau berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya yang aku punya, yang aku andalkan. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita sangat butuh Tuhan. Sangat butuh perlindungan Tuhan. Sangat butuh Tuhan tolong kita. Kita siapkan hati kita ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkaulah penyembuh kami, Engkau pemulih hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, hari ini kami berkata bahwa Engkaulah yang memberkati kami, Engkaulah penyembuh kami Tuhan. Kami tidak punya siapa-siapa selain Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah sandaran hidup kami, hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, sekolah kami Tuhan.
Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu berkata-kata menegur hati kami, Tuhan. Biarlah hati kami jadi lahan yang subur untuk setiap benih firman-Mu. Urapi adik-adik kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kami dilawat Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman. Hari ini firman-nya kita gabung ya. Yuk, hari ini kita belajar dari, ada yang bawa Alkitab kan ya, Alkitab buku. Kita buka kitab Obaja. Obaja itu di atasnya Yunus, di tengah-tengah. Kitab Obaja. Hanya satu pasal loh. Nah, ya. Ini salah satu pasal yang terpendek, karena cuma 21 ayat. Siapa itu Obaja ya? Hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan taruh di hati Obaja untuk umatnya, untuk kita semua, apa yang bisa kita pelajari. Ya Kak Adit, kita buka hari ya. Kakak mau jelaskan dulu. Hari ini kita belajar tentang kesombongan. Wah, kakak aja kadang loh merasa diri, wah Tuhan, aku kira rodok lebih loh dari temanku. Aku tuh rodok lebih pintar loh dari temanku. Wah, itu termasuk sombong nggak ya? Hari ini kita mau belajar yuk, itu sombong nggak di mata Tuhan? Kita buka ayatnya, Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan diredahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Firman Tuhan berkata apa? Manusia yang sombong direndahkan, yang angkuh akan ditundukkan. Sebab hanya Tuhan saja yang maha tinggi. Berarti sombong itu no. Yuk kita belajar dari ini ya. Kitab Obaja ya. Next. Obaja ini menulis tentang Edom. Teman-teman ada yang tahu tentang Edom nggak? Siapa itu Edom ya? Ada yang mau menjawab? Pernah dengar? Atau belum sama sekali? Di sekolah pernah belajar tentang Edom? Gak ada yang menjawab ya? Berarti nggak tahu ya? Oh, Edom. Hah? Ada yang tahu? Edom itu adalah suatu suku bangsa. Suku bangsa dari keturunannya Esau. Kalau Esau pasti tahu ya. Esau siapa? Kakaknya Yakub. Ya, waktu dulu, waktu masih muda, Esau dan Yakub berkelahi. Esau menggampangkan tentang hak kesulungan, sedangkan Yakub mengakali kakaknya. Esau ini lagi capek-capek, Yakub sedang masak sup merah. Dia bilang, Yakub bagi dong aku supnya. Nah, Yakub bilang, loh kok enak? Kamu punya apa kak? Kamu punya hak kesulungan? Tukeran dong. Gitu. Yakub mau, tak kasih kamu, tak kasih sup. Tapi aku minta hak kesulunganmu. Esau dengan entengnya dia memberikan hak waris. Hak waris yang harusnya diberikan dari papanya kepada Esau, mau loh dikasihkan ke Yakub. Wah itu loh, misalnya gini, teman-teman punya kakak, punya adik, papa sudah kasihkan hak waris, dikasih kakak, tukeran sama sup. Wah itu kan mengentengkan sekali ya. Artinya apa? Mereka terjadi transaksi jual beli, satu jual sup merah, satu jual hak kesulungan, tukeran. Yang lebih untung mana? Pasti Yakub dong. Yakub double nanti berkatnya. Nah, saat itu setelah Esau makan itu baru sadar dia, loh ternyata aku tidak ditipu Yakub, padahal Yakub tidak nipu loh. Yakub dengan akalnya, menggunakan akalnya untuk transaksi jual beli. Nah, sebenarnya Yakub juga tidak salah karena Esau lah yang menganggap enteng hak kesulungan itu.
Akhirnya apa? Ya, Esau marah sama Yakub, dan Yakub dicerita melarikan diri sampai berkeluarga pergi ke Midian, terus nanti tiba lagi setelah 20 tahun Yakub ketemu dengan Esau. Wah, diceritakan di Alkitab Esau tuh bawa 400 orang bawa pedang. Yakub datang dengan 12 anaknya, 4 orang istrinya. Yakub sudah ketakutan. Aduh, kakakku Esau ini akan bunuh aku ketika aku ketemu. Tapi yang dilakukan apa oleh Esau? Esau mengampuni Yakub. Nah, hebat ya, Esau mau mengampuni Yakub. Jadi mereka akhirnya berdamai, dan waktu 20 tahun kemudian papanya meninggal, mereka menguburkan papanya bersama-sama. Tetapi keturunannya tuh masih bermusuhan. Padahal Esau sudah mengampuni Yakub, Yakub diberi perintah sama Tuhan, Yakub, kamu tidak boleh membenci saudaramu, walaupun saudaramu nakal, saudaramu jahat, kamu tidak boleh membenci. Tapi pertikaian itu sampai pada anak keturunannya. Sampai berapa keturunan? Nah, yuk kita lihat lagi ya. Lanjut, Kak. Nah, ini jadi Edom itu adalah anak keturunannya dari Esau. Ya, tolong di pointer, Kak. Itu di bawahnya Esau dan Yakub. Ya, itu ada Esau, ada Yakub. Jadi Yakub melahirkan 12 keturunan Israel, ya, itu ada 4 orang istrinya, terus 12 orang. Ya, sedangkan Esau itu menurunkan ada 4 orang istrinya juga menurunkan keturunan. Salah satunya yang kalian pernah dengar bangsa Amalek. Wah, bangsa Amalek itu bangsa ada yang jahat, itu selalu jadi musuhnya orang Israel. Itu tolong Kak Adit, di bawah itu kan ada bangsa Amalek ya. Amalek itu adalah keturunan Esau. Nah, itu yang nah itu keturunannya. Jadi beberapa anak itu nanti menjadi bangsa Edom namanya. Nah, ini yang kuning-kuning itu, nah itu adalah wilayahnya Edom. Wilayahnya Edom itu kakak lihat itu di Google itu keren deh. Itu peninggalannya kerajaan maksudnya kotanya tuh keren. Jadi dia dari batu karang itu dibuat kayak piramida gitu. Bagus arsiteknya. Jadi memang betul-betul kerajaannya tuh di puing-puing batu, dia buat bangunan dan luar biasa. Sekarang sampai ada kalau mau pergi ke Israel masih ada peninggalan namanya kota Petra di sana. Bagus banget. Yuk lanjut, Kak. Nah, sekarang kita beralih ke Obadya. Obadya itu siapa sih? Yang dia tulis 1 pasal itu, dia adalah hamba yang bekerja di istana Raja Ahab. Raja Ahab tahu ya, yang dulu mau bermusuhan dengan Nabi Elia. Waktu itu mau menghancurkan 400 Nabi Baal itu. Kemudian dia menolong 100 orang itu, Nabi itu disembunyikan, dikasih makan, ditaruh di gua-gua supaya diselamatkan dari kekejian Raja Ahab. Nah, Nabi Obadya ini disuruh Tuhan bernubuat tentang kehancuran Edom. Jadi anak keturunannya Esau nanti akan hancur. Ngeri nggak? Ngeri loh. Karena apa? Kenapa bisa hancur? Padahal tadi bermusuhan dari awal sudah berdamai, tetapi dosa ini tidak diselesaikan sampai anak cucunya. Jadi Tuhan menyuruh Obadya bernubuat tentang kehancuran Edom. Yuk kita lanjutkan. Satu, kenapa Edom itu hancur? 1, karena kesombongan. Kok bisa ya, Kak? Kakak itu sampai belajar itu tentang bangsa Edom, kenapa sombong ya? Ternyata dia ini sombongnya gini, tadi kakak cerita, itu kotanya memang luar biasa, negaranya strategis dan kuat. Dia merasa, wow, saya lebih dari saudaraku, saya lebih keren, lebih kuat,
lebih dahsyat. Nah, kata yang dipakai sombong di kitab Obadja pasal ayat 3 itu adalah sadon atau sud. Itu artinya lancang. Tahu artinya lancang ya teman-teman ya? Lancang ini loh, kamu tidak boleh melakukan A tapi dikerjakan. Itu namanya lancang. Misalnya gini, kakak pegang sesuatu yang bukan hak milik kakak, itu namanya lancang. Tahu ya? Jadi Edom itu bertindak itu lancang di hadapan Tuhan. Kenapa lancang? Nanti kakak jelaskan. Ya, dia overconfident ya, rasa egonya tuh wow gitu loh. Ya, kita lanjutkan. Nah, ternyata lancangnya tuh seperti ini teman-teman, bukan lancang yang hanya yang sekedar memegang sesuatu, melanggar sesuatu, tetapi dia bertindak melanggar, menolak bertentangan dengan janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 1 ayat 22 apa? Aku akan membuat bangsamu menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Terus apalagi, aku akan memberkati engkau. Aku akan oleh keturunanmu, bangsa lain akan menjadi berkat. Berkatnya karena apa? Karena nanti lewat keturunan Yakub, Mesias dilahirkan. Jadi poinnya di situ ya. Nanti dari keturunannya Yakub ada siapa? Tuhan Yesus. Nanti Papa Yusuf dan Mama Maria itu dari keturunannya Yakub. Nah, jadi yang dilakukan Edom, keturunannya Edom ini adalah apa? Yang pertama, dia menolak bangsa Israel lewat wilayah Edom. Tadi yang kuning-kuning itu ya. Jadi gini, ketika Musa keluar dari Mesir mau ke tanah Kanaan lewat Edom, tapi sama saudaranya sendiri bilang, gak boleh. Enak aja, kamu gak boleh lewat sini. Bayangkan. Jadi Musa ditolak lewat situ. Yang kedua, dia bersekutu dengan bangsa lain. Ada bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa yang lain-lain untuk memerangi saudaranya. Bayangkan, dia bersekutu dengan musuh, menghancurkan suku keluarganya. Adiknya sendiri diperangi. Yang ketiga, wah ini yang paling ngeri teman-teman. Pernah dengar cerita Herodes Agung ya? Kalau filmnya The Passion of Christ itu pasti ada Herodes Agung. Herodes Agung ini adalah dari suku Edom. Jadi dia anak cucunya Esau. Apa yang dilakukan? Dia menolak kehadiran Mesias dengan cara apa? Membunuh semua anak-anak di bawah umur waktu zaman kelahiran Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Mesias tidak lahir. Tadi Tuhan bilang, oleh keturunanmu semua bangsa diberkati lewat Mesias. Yang Edom melakukan membunuh Mesias. Jadi ini bertolak belakang tidak? Yes. Ini yang Tuhan tidak suka. Lancangnya di sini. Tuhan punya pekerjaan ditolak sama bangsa Edom. Jadi bertentangan. Tuhan marah. Tuhan bekerja lewat Obadja. Bilang, Edom, kamu hancur. Suatu kali nanti bangsa Edom akan diserang oleh Babilonia. Dan itu akan habis dari sejarah. Sampai sekarang tidak ada satu keturunan pun dari Edom di muka bumi ini. Ngeri nggak Tuhan? Ngeri nggak teman-teman ya? Jadi kenapa Edom dimusnahkan? Karena dia menolak kehadiran Mesias. Itu dia. Dia menolak pekerjaan Tuhan. Dia lancang sama pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka. Ada lanjut nggak ya Kak Aditya? Ya, jadi apa yang harus kita kerjakan? Tadi kita belajar bahwa apa yang kita miliki ini sebenarnya karunia Tuhan, talenta yang Tuhan kasih. Harusnya ketika Edom diberi suatu hak, harusnya dia, oh Tuhan, aku punya negara yang bagus, aku punya militer yang kuat, harusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi dia malah menghancurkan pekerjaan Tuhan. Nah, kita yang diberi talenta sama Tuhan, yang diberi kelebihan
dibandingkan teman-teman kita. Bahkan secara ekonomi mungkin kita lebih daripada tetangga kita. Harusnya kita apa? Satu, rendah hati. Yuk kita baca ayatnya ya. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Berarti kita harus rendah hati. Teman-teman punya kelebihan, teman-teman lebih cantik, teman-teman lebih pintar, secara ekonomi lebih mampu. Kamu bersyukur sama Tuhan. Thank you God, terima kasih Tuhan. Yang kedua, kita harus apa? Mengandalkan Tuhan. Tidak egonya, aku bisa kok, enggak Tuhan-Tuhanan lah, aku bisa kok, semuanya aku bisa kerjakan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Oke, sekian firman dari kakak. Hari ini kita belajar apa? Sombong itu Tuhan tidak suka. Yang kedua, kita harus rendah hati, mengandalkan Tuhan. Oke. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, hari ini kami bersyukur lewat firman, lewat kejadian 2000 tahun yang lalu Tuhan. Ada suku bangsa yang menolak pekerjaan Tuhan. Ada suku bangsa yang angkuh. Dan Tuhan melenyapkan itu dari sejarah. Kami tidak mau nasibnya sama dengan mereka Tuhan. Tapi biarlah apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kasih kepada kami secara pribadi, kepada keluarga kami, biarlah itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah lewat kami, nama Tuhan dimuliakan. Biarlah lewat hidup kami, orang lain mendapat keselamatan juga Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Urapi teman-teman yang sudah mendengarkan firman. Biarlah firman itu jadi rema dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk pasien COVID-19 Tuhan. Berkati mereka Tuhan supaya jamahan-Mu tersampai untuk mereka Tuhan. Tuhan juga berkati vaksin-vaksin supaya mereka mendapatkan vaksin itu ya Tuhan. Makasih Tuhan, haleluya. Amin. Silakan Sharon untuk Surabaya. Berkatilah kota Surabaya ini Tuhan agar terlindungi dari mara bahaya bencana alam. Berkatilah juga COVID di sini Tuhan agar semakin menurun. Dan berkati agar kota ini terjauh dari orang-orang yang ingin memecahkan kota Surabaya. Di dalam nama Yesus, kota Surabaya ini terlindungi. Amin. Silakan Pepe untuk tenaga medis. Tuhan Yesus tolong berkati dokter-dokter, lindungi, tutup bungkus dokter-dokter supaya terlindungi dari COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membantu dokter-dokter itu untuk menangani orang yang terkena COVID. Amin. Silakan Jessica. Tuhan Yesus, tolong sertailah orang-orang yang akan mendapatkan vaksin, supaya mereka dapat melakukannya serta dapat berjalan dengan lancar. Tolong sertailah mereka dan berikanlah mereka kebenaran supaya dapat vaksin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Yuk kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sudah kami terima. Kami terima dengan luar biasa. Kami terima utuh atas keluarga kami, atas sekolah kami, atas pribadi kami. Hari ini kami hidup berkemenangan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah penjaga kami, Tuhan penolong kami, Tuhan Yesus pelindung kami. Keluarga kami diberkati, keluarga kami disembuhkan, keluarga kami dipulihkan.
kota kami diselamatkan, bangsa Indonesia dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yesus, Yesus setia, besar